Setiap orang tua tentu menginginkan anak yang percaya diri, berani mengungkapkan pendapat, dan tidak merasa minder atas dirinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk membangun kepercayaan diri anak sejak dini. Anak yang memiliki rasa percaya diri tinggi nantinya akan dapat hidup lebih mandiri dan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di masa depan. Melihat hal ini, SML One memfokuskan diri untuk memberikan pelatihan serta pengembangan karakter yang dibutuhkan oleh setiap anak. Berdiri sejak tahun 2017, SML One telah banyak mendorong anak-anak untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Seperti kali ini, SML One mengadakan pertemuan virtual Youth Summit 2021 untuk memperingati Hari Anak Nasional. Dalam acara virtual ini, anak-anak SML One menunjukkan kebolehan mereka dalam menampilkan keahlian berpidato, bernyanyi, dan menari. Dari kegiatan ini, diharapkan anak-anak dapat mengembangkan talenta mereka, sembari menginspirasi anak lain untuk berani tampil di depan umum. Sebagai orang tua, pastilah kita menginginkan anak yang cerdas dan cakap dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, dibutuhkan perlakuan dan pemilihan pendidikan yang tepat untuk anak. Untuk membahas hal ini, pemirsa, lebih jauh saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pakarnya ya, dan juga pendiri sebuah lembaga pengembangan karakter dan keahlian di Kota Medan. Langsung saja kita sapa bersama, akrab disapa Miss. Jadi saya panggil Miss Lisa. How are you? Great. Siap untuk berbagi bersama Siap. pemirsa Selasar Budi ya, dan memberikan inspirasi. Sebelum kita ngomong lebih jauh lagi nih Miss Lisa, saya ingin bertanya bagaimana sih kegiatan SML One ya di tengah pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Iya. Jenuh juga kadang-kadang ya. Benar-benar. Masih tetap jalan. Tetap jalan. Ya, puji syukur sih dari Maret 2020 ya, ketika dikatakan bahwasannya pengajaran tuh semuanya offline kan dialihkan kepada online. Nah, pada kala itu kita juga tidak tutup, kita tetap berjalan sih. Jadi kelas kita dari offline pindahnya ke online hingga sampai saat ini tetap ada, sekarang itu ada 2 pilihan. Jadi orang tua, murid boleh memilih mau ngambil kelasnya online atau mengambil kelasnya offline. Jadi sampai detik ini semuanya berjalan dengan lancar. Puji syukur sih. Kalau dari quantity begitu, dari jumlah yang ikut sebagai peserta didik di SML One ini dengan pandemi, jika dibandingkan dengan sebelumnya, ada turun, naik atau bagaimana? Karena kalau semua sektor terdampak pandemi ya, benar. Miss Lisa. Ya, justru kami sangat bersyukur dengan pandemi. Banyak sekali kreativitas yang selama ini tidak tergali, itu malahan jadi tergali di masa pandemi. SML One selama ini, kita punya murid paling jauh itu kemarin Ranto Parapat. Tapi sejak pandemi ini, kita punya murid tersebar bukan hanya di Indonesia saja. Jadi ketika kelas online itu terbuka, semua orang bisa mengikuti. Kalau Miss Lisa sendiri apa yang spesifik, keterampilan apa yang diajarkan di SML Di One? tempat kami sih pasti kita fokusnya di soft skill, hard skill, dan perbedaannya mungkin kita ada ditambahkan ke life skill sendiri. Jadi di SML One mereka belajarnya itu nggak hanya communication skill saja, program public speaking saja, atau management skill, leadership skill. Namun ada juga project-project yang kami berikan kepada mereka sehingga mereka bisa belajar life skillnya, menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di dalam kehidupan merekanya sendiri. Berarti keterampilan public speaking gitu ya sangat penting. Sangat. Bukan penting saja, sangat. Jika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki profesi, katakan aja lah misalnya profesi A, let's say profesi dokter, profesi guru, atau profesi apapun itu, seseorang ini tidak memiliki ilmu public speaking.
Tapi dia berprofesi seperti itu dibandingkan dengan orang yang memiliki profesi tersebut dan mampu mengutarakannya lebih baik. Kalau ibu lah ketemu dokter yang hanya pintar ilmunya, tapi dia juga mampu bisa menjelaskan. Tentunya ini akan menjadi plus point. Jadi ya tentunya ilmu public speaking itu sangat penting. Namun di SML1 kan kita olahnya, kita pelajarinya mereka sejak dini, dari kecil. Dengan harapan ya mereka bisa mengutarakan pendapatnya, mereka bisa mengekspresikan dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya, saya setuju dengan itu. Nah, Miss Lisa, apa saja sih yang dipelajari di SML1 yang Miss Lisa dan teman-teman dirikan ini? Yang dipelajari seperti yang tadi saya bilang ada life skill, soft skill, sama hard skill. Jadi intinya semua adalah kemampuan-kemampuan, keahlian-keahlian yang tidak kami hanya fokuskan kepada satu keahlian, tapi juga dibarengi dengan manner yang ada. Jadi ada dimasukkan etikanya. Baik, mannernya yang seperti apa? Contoh misalnya yang anak-anak nih, kita bilang program public speaking anak-anak. Beberapa orang akan berpikir ya anak-anak cuma diajarin ngomong di depan kamera, terus ngomong di depan seperti itu. Dan sebenarnya bukan itu saja, tetapi anak-anak diajarkan misalnya disiplin. Oke, kedisiplinan itu diajarkan anak-anak, ya, kamu nggak boleh datang terlambat. Terus mereka itu harus memiliki yang namanya ada grup kelompok, dan di dalam grup kelompok itu mereka belajar leadership. Dan mereka itu akan memonitoring juga timnya, dan itu kita mulai dari program ini untuk anak kelas 3 SD yang di luar dari prediksi kami, it's work gitu loh, sangat luar biasa sekali dampaknya. Nah, dari mana kita bisa melihat mannernya juga? Mereka akan mendapatkan challenge, tantangan-tantangan yang kita desain programnya di dalam sebuah buku. Jadi buku ini yang nantinya akan di rumah ditandatangani orang tua kalau mereka sudah ngambil gitu. Jadi misalnya ada yang challenge untuk belajar mannernya adalah merapikan tempat tidur 3 hari berturut-turut. Gitu. Terus atau membantu orang tua 3 hari berturut-turut. Jadi mereka boleh pilih. Itu ada kayak survival skill, belajar bagaimana how to survive, terus gimana disiplin, gimana komunikasi gitu. Jadi itulah life project yang kita nilai juga. Nah, itu juga bentuk manner sama life-nya sih, Mbak. Oke, sesuai sama tagline-nya SML1 ya, manners and life. Sedikit mungkin bisa diceritakan, Miss Lisa, manners and life, apa pentingnya? Kami percaya setiap orang, setiap manusia itu memiliki keahlian. Setuju ya? Semua orang pasti memiliki keahliannya. Dan tetapi apa yang membuat seseorang itu begitu-begitu saja, tapi keahlian yang mumpuni tidak dibarengi dengan karakter yang bagus, maka tidak akan memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Nah, karakter ini kan cukup abstrak ya, kadang-kadang orang bilangnya cukup luas sekali. Ya mungkin sederhananya contohnya adalah seseorang yang pintar, tetapi udah pintar, bagus, tapi dia tidak punya keinginan untuk berbagi, keinginan untuk membantu. Tentunya ya dia akan dikenal di dalam satu lingkungan sini saja gitu. Dan gimana dia bisa mengembangkan ilmunya ke tempat lain, dia nggak bisa mau berbagi, dan semuanya mungkin ya bisa aja berhasil, tapi mungkin tidak di dalam jangka waktu yang lama. Kami berharapkan dengan skill, manners, and life, kalau itu digabungkan menjadi satu, kamu akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Nggak hanya bisa memberikan dampak untuk diri Anda aja, tapi juga bisa memberikan dampak di keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Ya, saya setuju sekali. Ya, contohnya kalau jadi yang kita didik, putra-putri kita menjadi pemimpin, nanti dia punya leadership yang baik, punya karakter, dia nggak korupsi. Ya, amin. Puji syukur. That's small things. Itu small thing yang kita berharap dari kecil gitu, dari hal-hal sederhana. Iya, dan ini ya, karakter yang anti korupsi, berintegritas ini yang kita butuhkan untuk memimpin bangsa ini. Kita jeda dulu, Miss Lisa. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Selain melatih anak untuk memiliki rasa percaya diri, SML1 juga memiliki program untuk mempersiapkan anak dengan karakter 5B, yakni berbakti, berprestasi, berakhlak, berempati, dan berkreasi. Di sini, anak-anak dilatih dengan metode CAMP yang membuat anak berlatih untuk terbiasa mengurus dirinya sendiri serta bersosialisasi dengan orang lain. Selama 4 hari 3 malam, anak-anak ini terus mengikuti pembinaan karakter yang dibawa oleh para mentor profesional.
Mereka juga dibekali dengan kemampuan memimpin dan inisiatif, percaya diri, berkomunikasi dengan baik, serta tips untuk belajar dengan tepat dan cepat sehingga dapat menunjang prestasi di sekolah. Diharapkan dari pelatihan ini, anak-anak dapat memiliki kesadaran penuh atas kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri, sehingga dapat tumbuh menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, baru-baru ini SML One memperingati Hari Anak Nasional, tapi secara virtual. Iya, iya. Ya, harus tetap seru gitu ya. Benar. Kita juga yang harus kreatif, biar jangan boring gitu ya kalau dilakukan secara daring. Ini dalam ajang Youth Summit 2021. Apa saja sih yang dilakukan di sana? Sebenarnya sederhana aja sih, anak-anak cuman memberikan pidato, ada yang memberikan pidato dan juga ada yang menunjukkan kebolehan mereka, jadi performance. Jadi memang walaupun performance itu tidak dipelajarin di SML One, tapi yang kita mau tonjolkan adalah anak-anak belajar kepercayaan dirinya gitu. Jadi di Virtual Youth Summit, ya anak-anak berpidato sesuai dengan tema yang kami berikan. Mengapa memilih tema World of New Normal untuk anak-anak? Setuju nggak kalau saya bilang sama Mbak Manda, manusia adalah makhluk sosial yang paling cepat beradaptasi. Yes. Kalau kita ingat di bulan Maret 2020 ya kan pada kala itu kita semuanya itu diminta untuk semuanya work from home, belajar juga dari rumah. Nah sebenarnya acara ini dimulai karena awalnya kami melihat anak-anak ini kan pasti terkejut dong. Selama ini harus ke sekolah, terus kemudian tiba-tiba harus semuanya online. Iya. Nah jadi tahun 2020 kita masih buat dengan konteks sangat sederhana. Nah ternyata pada tahun 2020 kita buat acara ini, itu anak-anak tergerak, gimana kalau kita buat acaranya itu kan free, terus kemudian mereka itu live dari rumah pada kala itu, karena itu masih baru 3 bulan di awal kan, ya, kejadian pandemi kan, ya. Dan mereka live dari rumah, dan terus kemudian pada kala itu terbesitlah mereka untuk, kita bekerja sama dengan Yayasan Berani Bermimpi. Terkumpul sekitar 3 jutaan itu, tapi itu adalah orang yang donasi pada saat mereka live. Oh. Ya, dan itu kita membantu kepada anak-anak yang kurang mampu. Nah, kita berpikir ternyata dampaknya ke mereka, it's so great. Mereka sangat exciting. Jadi di 2021 kita adakan lagi, namun kali ini kita lebih fokus untuk kepada Hari Anak Nasional, karena kan kita ketahui kan sekarang sekolah udah mulai boleh memilih nih, yang offline atau tergantung dari orang tuanya kan, dan online. Supaya nanti ketika anak-anak masuk pun beradaptasi kembali ke kelas masing-masing, they know, mereka tahu bahwasannya apa sih yang harus mereka lakukan. Jadi isi pidato mereka semua itu ya tentang sesuai dengan tema kita. Misalnya salah satu ada isi pidatonya adalah tentang I challenge myself. Saya menantang diri saya selama masa pandemik itu seperti gimana. So they tell their own story. Pernah nggak mendapati yang ketika masuk ke SML One itu nggak pede berbicara? Banyak! Idenya setumpuk mungkin di kepala, tapi nggak bisa, they don't know how to communicate. Yes, a lot. Ada yang Banyak nangis ya? pun. Oh ya? Iya, hari pertama nangis minta pulang ada. So, gimana Miss Lisa approach them, mendekati mereka supaya building up semangat mereka lagi, percaya diri. Kami selalu merasa bahwasannya sebuah lembaga pendidikan berhasil itu adalah kerjasama luar biasa antara kami sebagai lembaga pendidikan dengan orang tua. Sebenarnya kita itu hanya perantaranya sih, kalau saya selalu bilang. Yang membuat luar biasa itu adalah orang tua. Kalau tadi Mbak Manda tanya apa yang membuat itu berhasil, bukan hanya program kami, tapi kerjasama orang tua. Selama orang tuanya memang memiliki trust, kepercayaan kepada anaknya, dan anaknya juga diberikan kepercayaan kepada kami, dan mereka mau berlatih, ya pasti berhasil. Jadi datang dengan berbagai ragam. Ada yang datang berdiri ke depan 5 menit no speak. Silent moment gitu. Ada gitu. Tapi itulah bagaimana kita bisa men-encourage. Jadi di SML One tuh kami fokus kepada anak-anak itu untuk memberikan lingkungan yang positif, komunitas yang positif. Ada satu kejadian yang gak akan pernah saya lupakan sih. Ada satu anak ketika dia silence, on that moment, ada salah satu murid yang bilang, it's okay. Ketika dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma after that dia cuma mentions my name is bla 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 gitu kan. Terus dia udah finish karena itu pertama kali dia datang, dia kan deg-degan kan.
Dan teman-temannya mention dan tepuk tangan, saya masih ingat. Terus dia bilang mention, great job, you did it. Di saat itulah, itu yang kami minta sebenarnya, lingkungannya. Bukan seorang anaknya, itu yang kami katakanlah mannernya. Ketika seseorang dalam kondisi seperti itu, bukannya kamu harus bilang, cepetlah, buruan lah. Tapi mereka menunggu dengan sabarnya setelah dia selesai, teman-temannya, you did a great job. Setidaknya dia berani ke depan loh. Only that first. Jadi step by step, gitu. Ini mungkin kita kaitkan dengan anak-anak sekarang ya, ini sangat meresahkan ya, kasus bullying. Benar. Bagaimana Miss Lisa mengedukasi anak-anak ini supaya seperti tadi itu saya sangat simpati dengan yang anak murid lakukan sehingga mereka bisa mengapresiasi temannya gitu ya. Saya sebenarnya ya yang tadi balik lagi kan thank you juga sama parents, thank you juga sama para trainer sih. Jadi kita bisa bilang people do, people follow, monkey do, monkey follow, kan gitu. Apa yang kita lakukan juga sebagai guru yang juga harus sabar menunggu dan memberikan mereka semangat. SML One ini juga memberikan pelatihan gratis. Nah ini sesuai sekali tadi kita udah bicara di awal adalah konsep tetap kebajikannya harus ada ya. Pelatihan gratis apa saja yang diberikan dan kemana Miss Lisa? Nah, untuk teman-teman di Selasar Budi yang sekarang mungkin setiap sebulan sekali kita ada buat yang namanya Making You Better You Meet Up. Ini kita memberikan pelatihan gratis untuk orang tua. Padahal event ini juga terbesit dari cerita orang tua. Miss juga buat lah untuk public, support to public. Nah, jadi kita buat yang namanya Making You Better You Meet Up. Itu topiknya tentang parenting. Selain itu, saat ini di masa liburan, kita juga ada dimintakan beberapa sekolah untuk mendukung program liburan mereka. Nah, kita ada buat program Waking Up Your Superpower. Nah, itu kita ada sekolah-sekolah yang mengundang kita, ya kita berikan pelatihan itu secara gratis di masa liburan. Baik, Miss Lisa, kita masih punya segmen terakhir, kita jeda sejenak pemirsa. Apa kata mereka tentang SML One? Berikut liputannya. After at SML One, I feel like I'm more confident as in I can talk on stages in competition whenever people call me. But yes, I do still feel nervous sometimes. For the friends, it's so nice to meet them all. And for the trainers, it's kind, grateful, cheerful, beautiful, and handsome. And for the class, it's great class. Like I can enjoy the class with the great games. I feel like I'm more confident in stage time and like probably I'll do live project more. So it's to change my bad habit to be good habit. Miss Lisa, yang inspiratif ya pemirsa ya. Tidak juga sebagai CEO tapi mentor juga. Nah, ketika Miss Lisa melihat ada perubahan besar yang terjadi pada diri peserta didik gitu, katakanlah anak-anak atau orang tua yang berubah, jadinya tingkat kepercayaan dirinya bertambah, kemudian bisa berbicara, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa berkarakter, itu bagaimana sih perasaan Miss Lisa gitu melihat adanya perubahan-perubahan itu? Susah diungkapkan sih dengan kata-kata. Itu jelas bahagia banget. Karena gimana ya? Itu adalah visi dan misinya kenapa kita itu sangat itu susah banget lah kalau dibilang. It's just amazing ketika kamu tiba-tiba mendapatkan pesan. Kita baru aja ada anak kita yang kemudian ikut lomba sampai mamanya mengatakan begini, thank you ya Miss, sebelum dia kenal SML One, dia itu kalau ikut lomba selain dia takut kalah misalnya. Takut kalah, semuanya takut untuk berani, untuk maju. Walaupun dia memang anaknya udah pinter gitu loh. Tetapi sejak dia mengenal di SML One, dia tidak pernah beban, bahkan semua lomba dia have fun untuk mengikuti. Terus saya tanya kepada mamanya, dari mana Cici bisa menilai hal seperti itu? Tapi sejak dia mengikuti program ini, karena mungkin komunitas yang kami bangun, dan dia sudah tidak melihat bahwasannya kemenangan terbesar itu adalah bukan kamu mampu berkompetisi dengan orang lain, tapi kemenangan terbesar ketika kamu mampu berkompetisi dengan dirimu sendiri. Jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memang kami berikan sejak dini dari anak-anak, kalau dia punya mindset yang tepat, dia melihat sesuatu itu sangat berbeda. Nah, kalau ada yang udah expert begitu ya, kita katakan sudah punya kemampuan yang mumpuni gitu ya, public speakingnya.
Miss Lisa ajak nggak untuk misalnya berbagi kepada anak-anak yang Ada tadi dong. kayak di desa tadi ya, yang mungkin percaya dirinya juga kurang. Ada. Kita ada. Jadi kita ada melibatkan beberapa event kepada anak-anak kita. Jadi misalnya saat ini kalau kita kan ada kerjasama dengan Junior Chamber International JCI Medan. Kalau mereka ada event-event, mereka butuh kontribusi dari anak-anak kita dan kita ambil. Contoh 2 minggu lalu kalau nggak salah, ada rekan kita dia kerjasama dengan Our Dream, itu salah satu anak-anak yang kurang mampu, tapi dia kayak buka les gitu loh untuk ngajar anak-anak for free gitu. Nah terus mereka kontak, Mbak bisa nggak kasih kelas untuk anak-anak kami for free gitu. Jadi ya habis itu kita akan menanyakan nih siapa yang mau mengambil challenge ini. Dan biasanya memang kita nggak menunjuk siapa yang mau mengambil challenge ini, kamu boleh ngambil. Jadi berasal dari Gitu. kesadaran dirinya sendiri ya. Iya, puji syukur. Apa sih harapan Miss Lisa untuk anak-anak Indonesia? Harapan saya anak-anak Indonesia, yuk kita tumbuh menjadi anak yang sehat jiwa dan raga. Terus kemudian tentunya jadi anak yang bahagia juga, karena bahagianya juga jiwa dan raganya. Yang jelas kita berharap sih anak-anak di Indonesia memiliki karakter yang baik sejak dini sih, Ya. seperti itu. Ya, jika pemirsa di rumah ingin mengetahui kegiatan SML One lebih jauh misalnya ya, ini mau intip-intip sosial medianya gitu kan, mungkin berpikir kalau mau datang langsung pandemi gitu. Iya. Tapi intip-intip media sosial kan bisa juga belajar Bisa. ya Miss Lisa. Silahkan Boleh dipromosikan. langsung di websitenya kami di www.sml1.com atau di Instagram kami yang lebih aktif itu di SML1 ID atau di Facebook kami di SML1. Baik. Di YouTube channel juga, di YouTube channel teman-teman boleh nonton banyak sekali di situ yang gratis juga sih. Ada pidato-pidato yang kita share secara for free. Silahkan YouTube channelnya apa Di tuh? SML1. SML1. Yes. Miss Lisa, terima kasih banyak sudah begitu banyak ilmu yang bisa kita dapat ya hari ini, inspirasinya juga, motivasi juga untuk kita mendidik anak-anak Indonesia agar mereka tadi saya setuju sekali, kita harus membuat mereka bahagia, tidak hanya raga mereka baik ya, tapi juga jiwa. Salam untuk temennya yang 2 lagi, Yes. jangan pernah lelah untuk berbuat mengedukasi sesuatu yang positif bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih sekali lagi Miss Lisa. Sama-sama. Pemirsa, kemampuan akademik anak memang penting. Namun keterampilan di luar bidang akademik juga tidak kalah pentingnya. Sebab mencakup kemampuan komunikasi, karakter, dan juga kecerdasan sosial anak. Saatnya kita untuk memperhatikan porsi edukasi yang tepat untuk membangun pribadi unggul bagi anak-anak kita. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit. Sampai jumpa.